Hai semuanya, balik lagi sama saya Tri Ajira. Jadi di video pada kali ini saya ingin jelasin kepada Anda semuanya sebenarnya apa aja sih resep sehat ala Rasulullah, yang dimana video ini bakal bermanfaat banget buat Anda semuanya. Tapi sebelumnya buat Anda semuanya yang belum subscribe channel saya, langsung aja di subscribe dan jangan lupa untuk klik lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like video ini karena saya jamin likes dari kalian itu dapat membuat saya semakin semangat untuk membuat video terbaru dari saya. Dan saya jamin juga bahwa video ini juga akan bermanfaat banget buat Anda semuanya. Nah, yang kita tahu bahwa Rasulullah itu sangat sekali jarang untuk sakit. Bahkan di sirah itu hanya ada 2 kali Rasulullah itu mengalami sakit. Yang pertama adalah ketika beliau ini menerima wahyu pertama kalinya, beliau ini mengalami demam yang sangat tinggi. Dan sakit yang kedua adalah ketika beliau ini menjelang wafat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa beliau ini sangat jarang sakit, walaupun beliau ini sangat sering sekali untuk beraktivitas seperti berdakwah, beribadah, dan juga ikut perang juga, yang dimana beliau ini dapat menjaga tubuhnya, menjaga kesehatannya supaya tidak terserang dari penyakit lainnya. Nah, langsung aja masuk yang pertama. Yang pertama adalah tidur yang sehat. Nah, jadi sebelum tidur kita harus membiasakan diri kita untuk membersihkan diri kita. Kita bisa melakukan wudhu terlebih dahulu, menyikat gigi kita, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus tidur dengan pakaian yang nyaman, karena jika kita tidur dengan pakaian yang tidak nyaman, itu dapat mengganggu kualitas dari tidur kita, sehingga kualitas dari tidur kita akan semakin baik jika kita tidur dengan memakai pakaian yang nyaman. Dan jangan lupa untuk membersihkan tempat tidur Anda terlebih dahulu supaya Anda juga nyaman dalam tidur dan tidak ada kotoran-kotoran yang berada di tempat tidur Anda sehingga dapat mengganggu kesehatan Anda seperti itu. Dan jangan lupa untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Karena jika kita tidur terlalu cepat atau terlalu sering untuk tidur atau terlalu lama untuk tidur, itu juga dapat mengganggu kesehatan kita seperti itu. Bahkan ketika kita ini tidurnya kurang dari waktu yang normal 6-8 jam, ini dapat mengganggu tubuh kita. Kita dapat sekali untuk terserang penyakit, kemudian kita dapat sekali untuk sering untuk marah dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita tidurnya ini kurang, maka yang terjadi adalah pikiran kita, otak kita juga akan tidak dapat beristirahat dengan cukup, sehingga kita tidak dapat berpikir secara kritis, dan dimana ini juga dapat mempengaruhi dari hormon-hormon di dalam tubuh kita. Dan kita juga dapat terserang berbagai penyakit jika tubuh kita ini tidak berkoordinasi dengan baik. Dan jika kita tidur lebih dari 8 jam dalam satu hari, ini juga dapat mempengaruhi kesehatan kita. Bahkan penelitian di Jepang dan Amerika Serikat itu mereka meneliti selama 6 tahun, yang dimana respondennya ini adalah orang-orang yang berusia 30 sampai 120 tahun, yang dimana respondennya ini juga tidurnya ini lebih dari 8 jam dalam satu hari. Ternyata itu setelah diteliti, hasilnya adalah orang-orang yang tidur lebih dari 8 jam dalam satu hari itu dapat mempercepat dari kematiannya. Maka dari itu Anda harus untuk menjaga porsi tidur Anda, menjaga porsi istirahat Anda, sehingga tubuh Anda semakin sehat dan tidak terserang dari berbagai penyakit seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk tidur itu menghadap ke kanan, karena tidur menghadap ke kanan ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah kita dapat menjaga kesehatan dari sistem pernafasan kita. Karena jika kita tidur dengan telentang, maka lidah kita ini dapat jatuh ke pangkal tenggorokan kita, dan jika lidah kita jatuh ke pangkal tenggorokan kita, maka saluran pernafasan kita akan terhambat. Ini sering sekali terjadi pada orang-orang yang tidurnya ini mendengkur. Nah, orang-orang yang mendengkur adalah orang-orang yang tidur dengan lidahnya itu jatuh ke pangkal tenggorokan. Nah, cara mengatasinya adalah dengan kita tidur miring ke kanan, sehingga lidah kita itu tidak terjatuh ke pangkal tenggorokan kita seperti itu. Manfaat yang kedua dengan tidur miring ke kanan adalah kita dapat menjaga kesehatan dari jantung kita. Mengapa seperti itu? Karena jantung kita ini condongnya ini ke arah ke kiri tubuh kita. Maka dari itu jika kita tidurnya ini ke kanan, maka jantung kita tidak akan tertekan oleh organ-organ lain di dalam tubuh kita. Dan jika kita miringnya ke kiri, maka
jantung kita ini akan tertekan dari kasur dan juga organ-organ lain yang berada di sebelah kanan, sehingga ini akan mengganggu dari pompaan jantung dan akan mengganggu juga dari sirkulasi darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh kita seperti itu. Nah, manfaat yang ketiga adalah kita dapat menjaga kesehatan paru-paru kita. Nah, paru-paru sebelah kiri ini memiliki porsi atau memiliki besar yang lebih kecil dibandingkan paru-paru sebelah kanan. Maka dari itu jika kita tidurnya miring ke kanan, maka paru-paru kanan kita yang akan menekan dari organ lain di sebelah kiri kita. Dan itu lebih baik dibandingkan jika kita tidur miring ke kiri, maka paru-paru kiri kita yang ukurannya lebih kecil dari sebelah kanan itu akan terhimpit dan akan membuat pernafasan kita juga tidak ada kuat seperti itu. Kemudian tips sehat yang kedua adalah kita harus makan makanan yang sehat. Makan makanan sehat bukan berarti kita hanya makan makanan yang sehat-sehat aja, tetapi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa makanan kita harus halal terlebih dahulu. Kemudian kita harus menjaga porsi makan kita dengan makanan yang bergizi, dengan yang seimbang, jangan berlebihan dan jangan lupa juga kekurangan. Nah, porsi makan yang baik adalah kita mengisi tubuh kita ini dalam sepertiga itu makanan dan 2/3 itu adalah air dan udara, sehingga kita tidak mengalami kekenyangan seperti itu. Kemudian tips sehat yang ketiga adalah kita harus berolahraga dengan rutin, karena dengan kita berolahraga maka kita akan menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Kemudian kita juga dapat meningkatkan stamina kita, yang dimana kita meningkatkan stamina kita berarti kita juga akan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Maka dari itu kita juga akan jarang sekali untuk terserang berbagai penyakit. Yang selanjutnya adalah kita harus melakukan hidup yang bersih. Apa itu hidup yang bersih? Hidup yang bersih adalah kita rajin untuk mandi, rajin untuk menggosok gigi, rajin untuk menggunting kuku, kemudian menggunting kumis dan jenggot dan lain sebagainya. Kita tidak mau untuk hidup yang terlalu kotor, maka dari itu kita harus hidup yang bersih. Karena jika kita hidup terlalu kotor, maka kita juga tidak akan menjaga kesehatan tubuh kita, karena bisa aja virus dan bakteri berkumpul di dalam tubuh kita yang sehingga itu dapat menginfeksi tubuh kita, sehingga dapat terserang dari berbagai penyakit yang dapat menyerang di tubuh kita seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tidak boleh marah dan juga iri hati. Ini adalah penyakit hati yang dimana jika kita itu mempunyai sifat-sifat seperti ini, maka ini juga dapat mengganggu dari hati kita. Ketika kita gelisah, ketika kita marah, ketika kita iri dan lain sebagainya, maka di dalam tubuh kita juga akan mengalami berbagai penurunan hormon-hormon yang baik untuk tubuh kita. Apalagi jika kita stres, maka hormon kortisol itu juga akan meningkat di dalam tubuh kita dan dapat menurunkan sistem kekebalan dari tubuh kita, sehingga jika sistem kekebalan tubuh kita itu menurun, maka penyakit-penyakit juga dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus menjaga pikiran dan hati kita itu selalu positif. Jangan terlalu banyak untuk berpikiran negatif, karena hakikatnya manusia itu mempunyai maksud saya adalah memiliki sebuah energi di dalam hati kita. Jika kita memiliki hati yang positif, maka energi dalam tubuh kita juga akan positif, dan energi ini dapat menyebar ke orang lain. Pernah nggak Anda ini merasa bahwa ketika Anda berada di dekat orang yang sedang sedih, maka Anda juga ikut terbawa suasana yang sedih, karena energi dari orang tersebut ini adalah energi yang negatif, sehingga Anda juga dapat merasakan energi tersebut, karena energi ini dapat menyebar ke sekitar kita seperti itu. Dan jika kita berada di dekat orang yang sedang bahagia, orang yang sedang senang, maka energi dia itu juga akan masuk ke dalam tubuh kita, maka kita sudah termasuki oleh energi yang positif di dalam tubuh kita seperti itu. Maka dari itu lebih baik Anda ini mempunyai energi yang positif, sehingga Anda dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda dan juga Anda dapat mengirimkan atau mentransfer energi Anda kepada orang lain di sekitar Anda, sehingga mereka juga dapat merasakan hawa yang enak atau energi yang enak atau energi positif ketika berada di dekat Anda, sehingga orang-orang juga betah untuk berada di dekat Anda seperti itu. Dan tadi saya lupa untuk menjelaskan bahwa olahraga itu sebaiknya dilakukan selama minimal adalah 30 menit dalam satu hari, karena ini merupakan
perintah dari WHO yang mengatakan bahwa olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan selama minimal 30 menit dalam satu hari. Anda bisa jogging, Anda bisa jalan kaki, Anda bisa bersepeda dan lain sebagainya. Olahraga-olahraga yang mudah-mudah aja, jangan terlalu berat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Anda bisa bersepeda atau jogging aja di sekitar rumah Anda. Ataupun jika Anda tidak bisa, Anda bisa melakukan stretching, Anda bisa melakukan yoga, bisa melakukan senam di dalam rumah Anda atau di dalam kamar Anda seperti itu, sehingga tubuh Anda tetap bergerak dan Anda juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh Anda seperti itu. Oke, mungkin segini aja video pada kali ini, semoga bisa bermanfaat banget buat Anda semuanya. Mohon maaf jika banyak salah kata, semoga Anda bisa menerima informasi dan hal-hal positif di dalam video ini. Dan buat Anda semuanya nih yang belum subscribe channel saya, langsung aja subscribe dan jangan lupa klik lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk like video ini karena saya jamin video ini akan bermanfaat banget buat Anda semuanya. Dan jangan lupa share video ini kepada teman Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, atau siapapun di dekat Anda, sehingga mereka juga mendapatkan informasi-informasi yang baik, sehingga mereka juga dapat meningkatkan kesehatan dan sistem kekebalan tubuh mereka juga seperti Anda sekarang ini. Dan jika ada kritik dan saran ataupun ada pertanyaan, langsung aja tinggalin di kolom komentar. Nanti akan saya baca satu persatu, dan jika komentar Anda menarik, akan saya buatkan video untuk video saya selanjutnya seperti itu. Oke, segini aja video kali ini. Saya Triajira, terima kasih. Bye-bye.